dua yang terbunuh sudah tahu. Cucu Sidin yang dibunuh di Karbala sudah tahu juga Sidin. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menghabarkan ia akan mati Raja Habasyah yang bernama Al-Najasyi pada hari matinya itu. Maka lalu sembahyang Nabi SAW, sembahyang gaib serta sahabat akan jenazah itu dengan sembahyang gaib di dalam negeri Madinah. Padahal mati Al-Najasyi itu di dalam negeri Habasyah. Tahu karena sudah berislam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW, ia bawa Al-Aswad Al-Aswad Al-Ansi ini bahasa Latin lah. Itu apa? Al-Aswad Al-Ansi Al-Kazab. Oh, ngaran orang lah. Akan dibunuh oleh orang pada malam dibunuh akan dia, padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a, dan menghabarkan Nabi SAW akan nama orang yang membunuh akan dia. Jadi dihabarkan membunuh, dihabarkan nang cagar dibunuh tuh dipadahkan Nabi juga. Padahal belum terjadi lagi lah, sudah dipadahkan Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu datang kepadanya unta, padahal mengadukan ia unta akan halnya. Dan adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat Nabi SAW. Pandir Nabi unta. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah itu yaitu adalah ia memanggil akan dua pohon kayu, maka datang keduanya itu kepadanya, padahal keduanya berhimpun di hadapan Nabi SAW. Kemudian menyuruh Nabi SAW akan keduanya itu bercerai, maka pergi keduanya itu, padahal ia bercerai-cerai keduanya itu. Pohon. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu adalah seorang daripada Yahudi telah meracuni akan Nabi SAW, maka memakan Nabi SAW akan sesuatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabat, maka mati sahabatnya pada ketika itu juga. Dan sejahtera Nabi kita SAW, dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Jadi sebab itu juga Nabi meninggal itulah. Menurut cerita Nabi itu masih ada di tenggorokannya rasa. Nah, tak makan racun itu sudah 4 tahun tuh. Jadi mulai dahulu juga racun itu udah dah. Wah, ini kita dengar lagi tuh. Orang Yahudi luar biasa jahatnya. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah itu yaitu berkata bagi Nabi SAW itu tangan kambing yang telah masak yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun, dengan katanya, ya Rasulullah, jangan engkau makan akan daku karena ada di dalam aku ini racun. Berarti kambing yang masak itu bepada. Masih aja kada percaya orang-orang yang kada beriman. Kayak apalagi sudah. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah SAW itu yaitu menghabarkan akan Sayyidina Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi SAW, artinya menggiring Nabi setelah Nabi wafat, kalau kada salah 6 bulan kalah. Umur beliau 27 tahun kalau kada salah riwayat. Maka adalah Sayyidina Fatimah itu yaitu yang terlebih dahulu mati daripada segala kerabat Nabi SAW. Kemudian daripada wafatnya Nabi SAW, maka adalah yang demikian itu sungguh seperti yang dikata oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Maka ketika itu terbit daripadanya air susu, dan adalah yang demikian itu
sebab Islamnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi ada di antara mukjizat yang para sahabat berislam. Ibnu Mas'ud yang termasuk asisten beliau lah, orangnya nang halus tuh awaknya. Bila kemana Nabi, bila nyano Nabi apa? Ini mengikuti sandal sidin. Tadudi berislam pada lain-lain. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya karena anak panah pada ketika ia perang Sabil. Karena mata gugur matanya sahabatnya. Maka mengambil Nabi SAW akan biji mata yang terbit itu. Maka mengembalikan ia Nabi ke dalam mata sahabatnya itu. Maka lalu baik, padahal terlebih daripada matanya yang tidak kena panah itu. Lebih baik diandak sidin pulang. Waktu perang ini karena. Dan setengah daripada mukjizat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sakit mata pada ketika perang Khaybar. Maka meludahi oleh Rasulullah SAW akan mata Sayyidina Ali radhiyallahu itu, maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu. Maka menyuruh Nabi SAW akan dia memegang akan panji-panji pada ketika perang Sabil itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah beberapa sahabat Rasulullah SAW itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi SAW itu mengucap tasbih makanan. Yang dimakan Nabi itu kan kurma lah. Nah, itu yang dimaksud dalam Al-Quran apa? Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihim walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua itu bertasbih, tapi kita ada paham tasbih mereka. Nah, macam-macam hayam kungkuak subuh tasbih mereka. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi SAW itu kena penyakit pada ketika pada kakinya, maka menyapu Nabi SAW dengan tangannya, maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu juga. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW itu bahwasanya adalah pada satu masa tentara Nabi SAW di dalam perang Sabil, padahal kekurangan mereka itu bekal, maka menyuruh Nabi SAW menghimpunkan akan bekalan yang sedikit yang masih tinggal pada mereka itu. Maka mendoakan Nabi SAW akan makanan yang dihimpunkan itu, lalu tiap-tiap seseorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Banyaklah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah ada daripada orang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, maka jadilah engkau akan yang demikian itu yang mengganggu tadi, maka jadilah ia pada ketika itu dia menggeletar lalu ia mati pada ketika itu juga. Nah, pakaian dibaca sidinilah. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah itu bahwa adalah Nabi SAW hendak meminang akan anak seseorang, padahal tiada mau ia seseorang tadi memberikan anaknya itu kepada Rasulullah SAW. Maka berkata ia nang punya anak tadi, anakku itu tiada mau karena penyakit supak. Nah, karena penyakit, padahal ada diulah-ulah bakar ramput Nabi lah. Nah. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan yang demikian itu penyakit tadi. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu karena penyakit supak itu. Ini seorang yang berdoa bakar ramput tapi jadi doa. Nang dikaramputin Nabi, mungkin orang ini kada tahu kira-kira lah. Kada tahu pada Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yang terlebih besar lagi kekal hingga hari kiamat, yaitu adalah Al-Quran yang amat mulia, yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan
dan manusia akan mendatangkan sepertinya Al-Quran itu, barang satu surah atau satu ayat sekalipun, seperti firman Allah, la ini ijtamatil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Artinya jikalau berhimpun segala manusia dan sekalian jin atas bahwa berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Al-Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Al-Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka itu, bagi setengah mereka itu bertolong-tolongan sekalipun bagi mendatangkannya Al-Quran kadakawa. Nah, maka oleh karena itu Al-Quran, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran, karena dia sampai hari kiamat. Yang kedua, mukjizat Nabi adalah terjadinya Isra wal Mi'raj. Tapi itu hanya cerita aja lagi. Yang kekal adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita Al-Quran ini jangan kada dibaca. Makanya sampai di kubur Al-Quran itu ditanyakan, wa ma imamuka, siapa imam kau? Imamku adalah Al-Quran. Makanya sepakat ulama, ibadah yang paling besar nilainya adalah Al-Quran. Ya Rasulullah apa? Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal ibadah umatku itu adalah Al-Quran. Ya, kita paling tidak subuh barang Yasin, Waqiah, Tabarak, ya kah? Dalam 24 jam itu ada kita baca, sangu kita. Adapun nang 30 juz itu terserah kita, anak salambar kah sehari, 2 lembar kah sehari, terserah aja itu. Yang penting itu jadi wirid Quran itu, menurut kemampuan kita. Inilah setengah mukjizat Nabi kita SAW. Masih banyaklah yang menyebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah di dalam Ihya Ulumuddin, dan berkata Kutubuz Zaman Waliul Irfan Syekhuna Sidina Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Saman Qaddasul Sirah dalam risalahnya yang bernama Kasful Asrar bima yata'allaku bihi ismul qahar wa alam anna mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam kasiratun wa alaha qadran wa awdahuha zikran Al-Quranul Azim allazi azzatil pusaha'u an mu'aradatihi wa ayasatil uqala'u anil ityani bi syai'in mislih walau ayatan famin ajajihi husnu ta'lifihi wal ilti'am kalimatihi wa fasahatuhu wa balagatuhu wa husnu uslubihi wa nadmihi allazi la yusbihuhu najmun wala nasrun. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat banyak, dan yang terlebih nyata dan yang terlebih tinggi kadarnya, yakni derajatnya, dan yang terlebih nyata sebutannya itu yaitu Al-Quran yang amat mulia dan yang amat besar, yang lemah segala orang yang fasih daripada melintangi akan dia Al-Quran, dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatangkan sesuatu yang seumpamanya Al-Quran. Dan jikalau barang satu ayat sekalipun, dan adalah di dalam Al-Quran beberapa mukjizat pula yang amat banyak, maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Al-Quran itu ialah terlebih sangat baik karangannya dan sangat berpatutan dan bertambatan dengan kalimatnya itu, dan terlebih sangat fasih perkataannya itu, dan terlebih belagahnya, dan terlebih baik aturannya dan susunannya itu, dan tiada dapat menyerupai akan dia Al-Quran itu oleh segala perkataan yang bernajam atau syair, dan tiada dapat menyerupa akan dia Al-Quran oleh segala perkataan yang natsar atau sajak, yakni yang tiada bernajam. Wa min ijajihi ma akhbara bihi anil mugayyibat al mustaqbilah fawaqa'a kama akhbara.
Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang di dalam Al-Quran dan lainnya itu, yaitu barang yang menghabar ia Al-Quran akan dia khabar tadi daripada perkataan yang gaib-gaib yang lagi akan datang, maka jatuh seperti yang dikhabarkan dengan dia itu. Wa min ajajihi dzikru qisasil madin ma'a kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyan lam yaqra'il kutuba wa lam yukhalid ulama ahlil kutub kitab wa kadzalika ma fihi min dzikri alimil malakut al-a'la wal malaikati wa dzikril qiyamati wa ma fiha wal jannati wan nar. Dan setengah daripada mukjizat sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Qur'an dan lainnya itu, yaitu menyebutkan ia akan hikayat orang yang dahulu serta keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi, yakni padahal ia tidak bisa membaca kitab dan tiada menyurat, tidak bisa menulis maksudnya, dan tiada bercampur dengan ulama ahli kitab nang dahulu-dahulu. Dan demikian lagi yang terlebih teguh di dalamnya itu daripada menyebutkan ia akan alam malakut yang di atas, yakni menyebutkan ia akan alam yang gaib yang di atas langit, dan menyebutkan ia akan segala malaikat, dan menyebutkan ia akan hari kiamat dan barang yang di dalamnya, dan menyebutkan ia akan surga dan neraka. Wa min mu'jizati sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar bi Makkah hina sa'aluhu dzalik saqaini sakkun fawqal jabal wa sakkun dunahu wa rajalika ahlul ardi kulluhum wa fihi anzalallahu ta'ala iktarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Itu dalilnya lah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi kita SAW itu, yaitu terbelah bulan di negeri Mekah al-Musyarrafah. Pada ketika itu meminta akan dia Nabi oleh kaum ahli Mekah, dan adalah yang demikian itu belah dua bulan, sebelah kelihatan di atas bukit Abu Kubais dan sebelah lagi kelihatan di bawah bukit itu, dan melihat akan yang demikian itu bulan oleh ahlul ardi, yakni sekalian orang yang di bumi sekaliannya, dan di dalamnya itu menurunkan Allah Ta'ala akan ayat iktarabas sa'atu wan saqqal qamar hingga akhir ayat itu, artinya hampir hari kiamat dan dibelah bulan itu. Wa min ayati usriya bihi fi lailati wahidatin min masjidil haram ila masjidil aqsa wa raqibal buraka wa jumi'at lahu anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam fasalla bihim imaman. Dan setengah daripada mukjizat Rasulullah SAW itu, yaitu di Isra dan dengan dia di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi SAW di dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu berkendaraan burak, dan berhimpun kepada Nabi segala anbiya alaihi wassalatu wassalam, maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serta anbiya itu, padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu menjadi imam. Wa urija bihi min baitil maqdisi ila sama wa putihat lahu abwabus sama wa sallama alaihim wa sallama alaihim man fiha minal anbiya wal malaikah wa radu bihi wa wasala ila sidratil muntaha summa jawazaha wa wasala ila maqamin sami'a fihi al-aqlam wa waqafa mawqifal karamah wal zulfa wa uqima fihi maqaman najwa fakana fi qurbi ikrami min qawbi qawsi al-hadiyah wa hiya i'tibaru zat min haitsu la nisbata bainaha wa bainahu syai'un aslan wa min hadzal wajhi la yudriku wa la yuhatu biha wajhun minal wujuh lisukutil i'tibarat anha bikulliyah wa bihadzal i'tibar summiya az-zatu ahadan. Ini luar biasa sudah pertemuan Nabi kita. Dan
Dinaikkan Nabi kita SAW itu daripada Baitul Maqdis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ketujuh, dan dibukakan baginya akan pintu langit itu dan memberi salam atasnya Nabi oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat, dan ridha segala mereka itu dengan Nabi kita SAW, dan sampai ia kepada kemudian maka melampaui ya Nabi akan dia dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya itu akan suara kalam menyurat pada Lauhil Mahfuz, dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan, dan hampir ia kepada hadrat Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat Qauba Qausainin dalam Al-Quran surah An-Najm, yakni sampai ia kepada makam martabat ahadiyah, dan yaitu iktibar jad yang qadim dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara sesuatu daripada yang baharu ini sekali-kali, dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal, dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan sekali-kali, karena jad Allah Ta'ala pada martabat ahadiyah ini yaitu gugur sekalian iktibar daripadanya dengan sekalian iktibar, yakni ma'rifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada martabat ahadiyah ini. Syuhud akan semata-mata jad jua dengan tiada iktibar sifat dan tiada iktibar asma dan tiada iktibar af'al. Dan jika syuhud akan jad Allah Ta'ala dengan iktibar sifat yang ijmali, dinamakan itu akan dia martabat wahdah dan dinamakan ta'ayyun awal. Dan jika syuhud akan jad Allah Ta'ala itu dengan iktibar sifat yang tafsili, dinamakan akan dia martabat wahidiyah dan dinamakan at-ta'ayyun sani. Dan sudah aja lah kita habiskan lah. Dan jad dengan iktibar ini yakni akibat iktibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini, yaitu bernama jad Allah Ta'ala dengan ahad yang tersebut di dalam firman-Nya Qul huwallahu ahad. Sampailah. Biar kita bertahan sebentar dulu, kita habiskan ambil berkat mendengarkan azan. Karena ini panggilan yang paling tinggi. Jadi kaifiat orang berceramah kalau isya sampai azan tuh kita istirahat dulu. Azan. Nah, karena itu panggilan yang tertinggi setelah azan. Bahkan kalau di pengajian guru tuh azan dulu. Azan. Sudah tong azan lanjutkan pulang. Artinya kita mentakjimkan panggilan Allah. Karena Nabi itu salatnya kadang-kadang jam 10 malam. Sidin tahu saya, kadang-kadang bisa jam 12 malam jamaahnya. Sampai sahabatnya ngantuk. Itu dihadiskan gitu. Jadi yang boleh ditunda Nabi, yang Nabi menunda itu mencontohkan hanya salat isya. Yang lain tidak pernah ditunda. Sudah habiskah? Mat, mana amatnya? Sudah habiskah mat ajar mat? Ya, kita teruskan sudah. Dalam firman-Nya Qul huwallahu ahad.
Artinya kata olehmu ya Muhammad, yaitu Allah yang esa, yakni zatnya pada martabat al-ahadiyah. Jadi martabat al-ahadiyah hanya Allah saja adalah. Karena ada pembicaraan kita di dalam qabdah Allah, yaitu Allah yang esa, yakni zatnya pada martabat al-ahadiyah, dan esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah, dan esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahidah. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Ini yang kisahkan guru-guru nomor martabat 7 itulah. Ya ini keterangannya. Adapun roh kita tuh martabat yang keempat. Sudah dicipta artinya. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Jadi kada kau berbicara atau kada kau diumpati kita qadim. Nang keempat baru roh kita. Tuh kesompolkan guru sompol. Inilah yang disebut oleh Syekh kita Syekh Muhammad Saman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula, wa min fawaidi haji surati ija kutibat fi ina'in wa mahaha wa syaribaha man kana maridan supiya bi iznillahi ta'ala wa kaifiyatu kitabataha qul huwallahu ahad Allahu ahad wallahi Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi lam yulad la wallahi wa lam yakun lahu kufuwan ahad la wallahi. Ini kalau pengen hendak menulis di piring. Nah, ini nasihat beliau. Artinya dan setengah daripada beberapa faedah surah ini ujar beliau, yang surah Qul Huwallahu Ahad ini yaitu apabila disurat atau ditulis akan dia surah ini di dalam bejana, lalu dihapuskan akan dia dengan air dan minum akan dia air itu oleh barang siapa ada ia sakit, niscaya sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Dan kaifiat menyurat akan dia yaitu nih pang di bawahnya caranya tulis kena di piring. Caranya menulis Qul huwallahu ahad Allahu ahad. Satu dulu. Wallahi Allahu samad wallahi lam yalid la wallahi walam yulad la wallahi walam yakun lahu kufuwan ahad la wallahi. Itu tulisannya. Itu di anu banyu diminum dengan mukjizat kalamullah. Tapi waktu minum tuh ngatakan jangan saurang. Nah, tadi nang jangan merasa saurang tadi sudah kalau kita baca tadi. Nah itu tepang nanti katakan terus. Nah, nyak ada kita. Nah, mudah-mudahan kita membaca kitab yang jilid 2 ini sampai sudah selesai. Mudah-mudahan Allah memberikan berkat dan taufik kepada kita barataan. Semua yang kita baca ini sudah dicatat oleh para malaikat kiraman katibin sebagai ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan rahmat dan kurnianya sehingga kita dibukakan pintu hati untuk bisa mengamalkannya. Jadi kita berniat saja lah, berniat. Karena mengamalkan itu anugerah Allah. Tapi kita berniat untuk mengamalkan ini maka dicatat. Tapi pun kada berniat kada dicatat. Nah, jadi kita berniat di majelis ini sama-sama berniat. Nah, berniat sahjaku untuk mengamalkan ilmu ini dengan berkat taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah secepatnya memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat mempraktikkan apa yang sudah menjadi ilmu pengetahuan kita, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa-dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Berarti minggu kena kita jilid ketiga lah. Biar dulu.